Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah melihat Old Mugu menghilang, Xiaoyan menghela nafas lega. Dan pada saat yang sama Xiongzhan juga kembali ke bentuk manusia. Terima kasih atas bantuanmu kakak laki-laki Xiongzhan, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Xiongzhan. Hei, beruang besar, dia adalah orang yang sangat dekat denganku. Dengan memanggilmu kakak laki-laki, berarti dia sangat menghargaimu. Dia juga seorang alkemis tingkat 8, ucap Xian. Alkemis tingkat 8, ucap Xiongzhan dengan terkejut. Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini aku masih di tingkat 7 kelas tinggi, ucap Xiaoyan tersenyum. Jika aku bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak laki-laki Xiongzhan bisa datang dan mencariku jika kau butuh sesuatu, ucap Xiaoyan lagi. Hahaha, baiklah, aku akan mengingat kata-katamu, ucap Xiongzhan tertawa. Beruang besar, Xiaoyan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pil gathering ini. Kau memiliki banyak hal. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia saja jika kau menyimpan semuanya, ucap Xian. Setelah itu mereka dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, Xiaoyan telah mencapai aula batu besar. Pada saat ini Xiaoyan mengikuti Xian dan dengan cepat memasuki aula batu. Terlihat juga ada dua binatang yang ganas. Namun mereka hanya bisa menyingkir dari hadapan Xian. Ketika Xiaoyan baru saja memasuki aula batu, seketika aroma obat mulai menyebar. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu sejenak. Hahaha, Xiaoyan, kau dapat memilih apapun yang kau inginkan dan kau bahkan bisa membawa semuanya. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain, ucap suara Xian baru saja terdengar saat kaki Xiongzhan tanpa sadar bergetar. Kau bisa memilih apapun yang kau butuhkan, tetapi tinggalkan sedikit untukku saat kau pergi, ucap Xiongzhan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiongzhan. Hahaha, kakak Xiongzhan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Sudah sangat baik bagimu untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepadaku, ucap Xiaoyan. Sial-sial, dia sudah mengatakan dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa kan? Ucap Xian menoleh tiba-tiba saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar menunjukkan cahaya ungu merah. Seketika cahaya ungu menyebar dan itu tampak seperti bentuk naga. Saat ini tubuh kuat Xiongzhan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga itu. Ini adalah tekanan leluhur naga. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiongzhan. Itu benar, bibi kecil benar. Saudara Xiaoyan, kau bisa mengambil semuanya. Jika kau mengambil terlalu sedikit, kau akan meremehkanku, ucap Xiongzhan. Baiklah, karena kakak Xiongzhan berkata seperti itu, aku tidak akan menahannya. Saat ini aku memang membutuhkan beberapa hal, ucap Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat semua koleksi bahan obat yang langkah ini. 7 air liur roh hijau ajaib, jiwa budidaya buah ludah, rumput abadi meningkat. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan Xiaoyan kali ini. Jelas pada saat ini, dia telah berhasil mengumpulkan semuanya di tempat ini. Selain itu dia juga membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok surgawi. Benda ini adalah substansi paling penting untuk memperbaiki sumsum inti jiwa. Setelah 1 jam berlalu dalam sekejap mata, Xiongzhan sudah meninggalkan mereka, hanya Xian yang tetap duduk di tangga batu menunggu Xiaoyan. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiaoyan. Ketika kaki Xiaoyan berangsur-angsur berjalan ke ujung lain aula, dia akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam tergeletak di tanah. Esensi jiwa surgawi, ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat, ucap Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mendapatkan semua itemnya,
Xiaoyan akhirnya berbalik bertanya pada Xian tentang ruangan rahasia. Jelas dia ingin langsung memurnikannya. Setelah melihat ekspresi serius Xiaoyan, Xian langsung memimpin Xiaoyan dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Xian, jangan biarkan siapapun menggangguku selama aku belum keluar, ucap Xiaoyan. Setelah memasuki ruangan batu, Xiaoyan langsung duduk bersila. Dia menutup matanya, setelah itu tangannya mengusap ruang kosong di depannya dan 3 kotak giok muncul di sana. Pada saat ini Xiaoyan menggunakan api berwarna hijau giok dan menyempurnakan esensi jade surgawi di depannya. Dalam beberapa saat, Xiaoyan akhirnya berhasil dan langsung memasukkannya ke dalam botol gioknya. Untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Pada saat ini kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Tepat ketika Xiaoyan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Aura spiritual yang kuat segera menyebar. Pada saat yang sama Xiongzan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Ini yang disebut aura spiritual ya? Dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongzan sedikit berkedip. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan naik ke tingkat ke-8. Ucap Xiongzan lagi. Semua bajingan, dengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Ucap Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiaoyan akhirnya berhasil. Pada saat ini, Xian juga terus berjongkok di tangga batu di luar ruang batu untuk menunggu Xiaoyan keluar. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan segera ditutup, ucap Xian. Sementara Xian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat, seperti gelombang mengerikan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar sebelum secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, sesosok samar seperti ilusi perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Ini adalah jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiaoyan di langit. Setelah beberapa saat, sosok ilusi itu bergabung kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Kakak Xiongzan, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Hahaha, bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Segera sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung bertabrakan dengan keras dengan tinju seperti baja milik Xiongzan. Ketika keduanya bertabrakan tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Xiongzan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongzan. Hahaha, kakak laki-laki Xiongzan, apa kau baik-baik saja? Ucap Xiaoyan. Sepertinya alkemis tingkat 8 benar-benar sangat kuat, ucap Xiongzan. Hei Xiaoyan, akhirnya kau keluar. Pada saat ini suara Xian juga perlahan terdengar. Sudah berapa lama hari aku retret? Tanya Xiaoyan. Hampir 8 hari. Jika kau sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. Pada saat itu, kau juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Ucap Xian memutar matanya saat dia menjawab. Kalau begitu ayo pergi dan tinggalkan alam pil, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu dulu. Ini untukmu.
ucap Zian sambil menyerahkan cincin penyimpanan padanya. Jelas cincin penyimpanan ini berisi semua bahan obat langka milik Xiongzan. Melihat ini Xiongzan hanya bisa terbatuk kering. Tanpa lama-lama lagi, Xiaoyan langsung menerima cincin penyimpanan itu. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga akan ikut? Tanya Xiaoyan. Iya, aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, aku akan menjadi pengawalmu. Jika tidak, jika kau akhirnya bertemu pengganggu di sepanjang jalan, situasimu akan sangat buruk. Ucap Xiongzan. Hahaha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan. Ucap Xiaoyan tersenyum. Kalau begitu, ayo segera pergi. Ucap Xiaoyan lagi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan. Ucap Xiongzan tertawa. Segera mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera teriakan burung yang jelas bergema di 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sosok yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi, binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha. Ucap Xiongzan melambaikan tangannya pada Xiaoyan. Setelah itu mereka dengan cepat bergegas ke utara dari Alampil. Setelah tiba di depan jalan keluar Alampil, segera Xiaoyan dan dua lainnya turun dari burung raksasa. Hal ini juga membuat banyak tatapan terkejut. Pada saat ini kelompok Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depannya. Terlihat Zhao Ying yang berdiri dengan anggun. Seketika mata cantiknya berhenti pada Xiaoyan saat dia muncul. Setelah itu dia dengan lembut menghela nafas lega. Melihat ini, jelas Song Qing yang berada di samping Zhao Ying cemburu. Untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiaoyan. Aku juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika aku tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawaku. Ucap Song Qing. Mendengar ini, Zhao Ying memutar matanya. Senior Song, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Zhao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Jelas Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya tatapannya berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap sosok yang misterius di kejauhan. Old Mugu, seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiaoyan mendarat. Mata Xiaoyan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sepertinya orang tua ini juga mengejar 3000 Burning Flame. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, sosok Dan Chen juga akhirnya tiba di tempat ini. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pil gathering ini akan menjadi yang paling intens. Pada saat ini ruang di depan mereka agak terdistorsi. Seketika seorang lelaki tua dengan pakaian mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat untuk berjalan. Salah satu dari 8 sesepuh menara pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik di dadanya. Waktu habis. Serahkan daftar obat kalian dan ramuan obat yang ditugaskan. Setelah itu, kalian dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari sejumlah orang menjadi putus asa. Jelas mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Dengan seorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Xiaoyan menoleh setelah melihat Zhao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Zian, "Zian, aku akan bergerak terlebih dahulu. Kita akan berkumpul setelah kalian keluar." Ucap Xiaoyan. "Iya," ucap Zian.
Setelah itu Xiaoyan menyerahkan semua tugasnya dan keluar dari alam pil. Setelah beberapa saat, terlihat stadion yang sangat besar sehingga membuat semua orang merasa tercengang. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona, karena pertemuan terakhir dari pil gathering ini akan terjadi di sini. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari alam pil yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pil gathering. Suasana tanah terbuka ini sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar dari sana. Pada saat ini mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiaoyan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Hahaha, tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiaoyan keluar, dia pasti akan datang mencari kita, ucap Yezong di samping tersenyum. Pintu spasial besar telah dibuka. Segera lautan orang segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa saat teriak spasial muncul. Sorakan semakin keras karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Walaupun melihat banyak sosok yang keluar, namun kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiaoyan. Setelah beberapa saat, pintu besar spasial sekali lagi beriak. Jelas yang keluar saat ini adalah Xiaoyan. Itu kakak laki-laki Xiaoyan, ucap Xinlan buru-buru berteriak. Hahaha, aku telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya, ucap Yezong. Setelah keluar, mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi tiga kepala raksasa menara pil di alun-alun. Apakah dia Xiaoyan, murid Yao Chen? Ucap wanita cantik itu menatap Xiaoyan dari platform tinggi. Hahaha, itu benar. Dia adalah Xiaoyan. Ucap Suan Kongzi di sampingnya tersenyum saat mengangguk. Sudahkah kau menyadarinya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Ucap wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari kondisi jiwa. Ucap tetua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Sungguh membuat orang sangat iri. Hahaha. Jika dia benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Chao Ying dan Dan Chen akan kesulitan mengalahkannya dalam pil gathering ini. Ucap wanita cantik itu tertawa. Suan Kongzi mengangguk. Xiaoyan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Setelah beberapa saat, mata Suan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Suara batuknya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Kalian semua telah melewati babak eliminasi kedua. Namun kalian semua harus menyadari bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pil gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk kalian tampil. Semoga kalian dapat melepaskan momen terindah dalam hidup kalian di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Ucapan singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Semua pesaing, silahkan ambil tempat kalian. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Pada saat ini darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar.
Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Melihat ini, Xiaoyan tidak terburu-buru, dia hanya menetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Ukuran platform batu tempat Xiaoyan mendarat tidak besar. Segera dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu matanya menyapu ke segala arah. Dia melihat Zhao Ying dan Chen dan Song Qing, mereka bertiga agak jauh. Namun mereka tidak memperebutkan platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer yang termegah. Mata Xiaoyan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup. Jelas dia memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Ucap Xiaoyan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengerinyit. Saat ini Old Mugu tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Old Mugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang terlangka di sini. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan menaklukkan 3000 Burning Flame, tetapi orang tua ini pasti tidak akan membiarkannya. Ucap Xiaoyan. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 di alam pil, namun dia baru saja memasukinya. Dan pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Old Mugu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli generasi yang sama dengan Yalau. Jelas dia sangat kuat. Setelah beberapa saat, suara Suan Kongzi akhirnya bergema. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali kalian dan perbaiki pil kalian. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika suasananya langsung memadat. Segera setelah itu kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera banyak api mulai naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiaoyan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Jelas pil obat yang akan dia murnikan adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil ini telah berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia seharusnya bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Pada saat ini Zhao Ying juga memanggil kuali obat. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Sementara nyala api naik, samar-samar terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Zhao Ying. Ini adalah Blood Demon Flame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari Xiaoyan. Dia memalingkan matanya sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Zhao Ying. Dia sedikit terkejut. Xiaoyan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Zhao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan oleh Yalau. Yang disebut Blood Demon Flame ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan milik Xiaoyan. Namun pembentukan Blood Demon Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Namun itu mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api binatang ajaib dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Zhao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah Blood Demon Flame yang sangat kuat. Kekuatan Blood Demon Flame cukup besar.
Namun metode untuk membuatnya terlalu luar biasa. Jika seseorang tidak memiliki dukungan kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas binatang ajaib. Klan Chow itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan Blood Demon Flame ini untuk Xiao Ying. Ucap Xiaoyan mendesah pelan. Setelah Xiao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan juga memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan Blood Demon Flame milik Xiao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Pada saat ini mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa yang dia kenal tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Si Head Flame biru tua telah naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Beberapa ekspresi alkemis yang paling dekat dengan Old Mugu tiba-tiba berubah ketika si Head Flame telah muncul. Pada saat ini mereka juga telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat. Setelah itu suara ledakan muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Api surgawi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Si Head Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribuan api dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah si Head Flame menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Sepertinya itu bertingkah penuh kemegahan. Xiaoyan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mugu yang tersenyum dingin. Seringnya juga perlahan terangkat ke wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Head Flame dari jarak yang sangat jauh. Si Head Flame yang tertinggal di sekitar Old Mugu segera menjadi lamban di tengah raungan Glazed Lotus Head Flame. Nyala api segera meluncur ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat ini di seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut ketika api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Pada saat ini Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil oleh Xiaoyan. Jika aku tidak salah menebak, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah si Head Flame peringkat 15. Api surgawi hijau giok dari Xiaoyan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari si Head Flame, tetapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Ucap wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut. Mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Aku tidak yakin. Namun aku bisa mencium aroma dari Glazed Lotus Heart Flame di dalam nyala api hijau giok. Namun dari posisi Glazed Lotus Heart Flame, itu sedikit di belakang si Heart Flame. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan si Heart Flame sangat takut? Ucap penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Hahaha, sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul. Ucap Xuan Kongzi tersenyum tipis. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya.
Pada saat ini Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan berurusan dengannya. Xiaoyan juga melakukan hal yang sama. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit dan memasuki kuali obat. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur mulai naik, segera Xiaoyan mengeluarkan bahan-bahan dari dalam cincin penyimpanannya. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil sekring darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi dan akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glazed Lotus Heart Flame. Setelah menyempurnakan tahap pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat menyebabkan Xiaoyan merasa panik. Pada saat ini, Xiaoyan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiaoyan masih sangat serius. Matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Sebuah kotak giok terbang menjauh dengan jentikan jari Xiaoyan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekring darah tumbuh tulang. Anggur hijau spiritual berusia 10.000 tahun. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Seseorang akan dapat menemukan sedikit cahaya fluoresens yang dipancarkan dari pohon anggur kering. Pada saat ini Xiaoyan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkannya kemungkinan besar akan banyak. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap mulai pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiaoyan menghabiskan 1 jam lagi. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tertahan di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna hijau zamrud di bawah kendali Xiaoyan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiaoyan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di nyala hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut saat ini. Setelah itu dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Waktu berlalu. Jelas selama waktu ini Xiaoyan juga melakukan kesalahan sekali saat menggabungkan ginseng tulang salju. Dan untungnya tidak ada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pada saat ini, ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok. Tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni yang terkonsentrasi yang menyebabkan satu guncangan. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari kehalusan Xiaoyan selama 5 hari ini. Saat ini penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya,
Dia perlu menggabungkan semuanya sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Penggabungan adalah langkah terpenting dalam perbaikan pil. Saat ini mata Xiaoyan dengan cepat menatap Xiao Ying di kejauhan. Old Mugu dan yang lainnya juga sedang mengendalikan kuali obat di dalam nyala api dengan ekspresi serius. Ada riak energi samar yang menyebar dari mereka. Setelah itu matanya yang serius beralih ke bagian dalam kuali obatnya. Pada saat ini setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis yang menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Karenanya area kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil yang tidak akan tersebar. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tidak ada satupun dari pil obat tersebut yang berhasil menampilkan pil petir. Yang terbaik di antara mereka hanya mengaduk beberapa awan gelap di langit. Jelas tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini, karena yang mereka tahu pil gathering secara bertahap mendekati klimaksnya. Pil obat yang saat ini sedang disempurnakan Xiaoyan sudah naik ke tingkat ke-6. Kemungkinan pil obat tingkat ke-7 yang benar akan berhasil disempurnakan. Pada saat ini Xiaoyan mengabaikan perubahan di dunia luar. Matanya tidak berkedip karena tetap terkunci di bagian dalam kuali obat. Setelah 10 hari yang panjang dan lambat untuk menggabungkan kekuatan obat, ada benda berbentuk bola bundar seukuran kepalan tangan di dalam api di kuali obatnya. Bola kecil ini terbentuk dari lebih dari 100 kekuatan esensi bahan obat. Namun pil obat itu masih dalam bentuk embrio. Namun sebelum pil lengkap terbentuk, ia masih membutuhkan waktu pembuatan bir. Pada saat ini suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas. Segera mata yang tak terhitung jumlahnya dialihkan. Mereka melihat bahwa awan gelap tanpa sadar muncul di langit. Namun bagian dalam awan gelap ini memancarkan guntur bergemuruh. Jelas merupakan tanda pembentukan pil petir. Pil petir, ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Keributan menggema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Segera tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil petir. Munculnya pil petir telah menarik perhatian Xiaoyan, yang telah memfokuskan pikirannya untuk menyeduh pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Berdasarkan pil petir yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan harusnya level 7 tingkat rendah. Mata Xiaoyan melirik sebelum ditarik. Tatapannya sekali lagi beralih ke Xiao Ying dan yang lainnya. Pada waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3.000 pil petir muncul setiap hari. Alun-alun ini juga menjadi sangat hidup karena sesekali pil petir yang muncul. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih membumbung. Pada akhirnya jumlahnya berkurang dari 50. Namun semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa pasti eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Dauki. Pada saat ini kilatan petir seperti ular piton raksasa berwarna perak tiba-tiba merobek langit dari awan yang tebal dan gelap. Itu secara eksplosif bergegas turun sebelum diterima dengan paksa oleh sosok manusia di atas platform batu. Segera wewangian pil seperti zat menyebar. Hahaha, aku telah berhasil. Pria itu memegang pil obat seukuran mata naga yang memancar kilau yang memikat. Saat ini jika seseorang dengan hati-hati menghitung jumlah api pil yang masih naik di platform batu, 36 orang ini secara alami termasuk Xiaoyan, Xiao Ying, Old Mugu, Dan Chen, dan pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang yang paling berpotensi untuk menjadi juara pil gathering ini. Setelah keberhasilan pil sekring darah tumbuh tulang ke tingkat ke-7, saat ini Xiaoyan juga yakin bahwa dia bisa menaikkan pil sekring darah tumbuh tulang ke tingkat ke-8. Saat ini dia berada di momen paling krusial. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi muram. Wajah beberapa dari mereka bahkan menunjukkan warna pucat. Jelas kelelahan semacam ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka tanggung. Namun pada saat ini, bagian tertentu dari langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan rendah dan dalam di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya.
Tatapan mereka dengan cepat terbang, hanya untuk melihat seorang pria parubaya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas situasi tak terduga telah terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Ucap pria parubaya itu membosankan saat dia melihat kuali obat. Matanya langsung memerah darah. Dia telah bekerja keras selama 20 hari lebih hanya untuk membuat usahanya sia-sia. Jelas kegagalan tidak jarang terjadi dalam hal penyempurnaan pil. Selama waktu yang tersisa, ada orang yang terus-menerus berhasil menyempurnakan pil obat di antara 30 lebih orang yang tersisa. Tentu ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal ini menjadi jauh lebih putus asa tanpa terkecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar, bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada peluang. Namun jika mereka gagal dalam penyempurnaan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Pada saat ini 5 hari lagi berlalu dengan tenang. 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Saat ini hanya tersisa 17 orang. Dilihat dari aura mereka, jelas mereka bukan individu biasa. Pada saat ini terlihat alkemis tingkat 8 yang merupakan pria tua berambut abu-abu. Tidak disangka bahwa Old Qian Hua telah selamat. Ucap Xuan Kongzi di panggung tinggi memandangi lelaki tua berambut abu-abu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Orang tua ini benar-benar bisa mempermalukan dirinya sendiri. Melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya, itu mungkin pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu dengan lembut mengangguk saat dia berbicara. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu dia dan Yao Chen tinggal di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun Yao Chen tetaplah orang yang menemukan Bone Chilling Flame. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Penatua berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu matanya tiba-tiba beralih ke platform batu tertentu. Aura orang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Apalagi wajahnya sepertinya telah diubah. Aku bertanya-tanya siapa ahli itu. Mungkinkah penyamaran dari orang tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri? Wanita cantik itu mengerutkan alisnya dan bertanya-tanya dengan keras. Tidak ada yang lain. Dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk embrio pil obat dibuat. Pada saat itu seseorang akan tahu dengan sekilas. Tidak apa-apa selama dia bukan anggota dari Hall of Soul. Wanita cantik yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Pada saat ini, suara rendah dan dalam tiba-tiba mulai muncul. Mengikuti gelombang energi, awan gelap di langit langsung berkumpul saat ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Ini Song Qing. Beberapa orang yang bermata tajam akhirnya melihat Song Qing yang tadinya duduk bersila tiba-tiba berdiri. Pil petir yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan pil petir sebelumnya. Ini cukup membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat tingkat puncak 7 yang muncul sebelumnya. Saat ini Xiaoyan juga secara acak melirik tatapan memprovokasi yang telah ditembakkan dari kejauhan. Setelah itu dia menarik matanya. Mata Xiaoyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obatnya. Pil obat bundar perlahan berputar di dalam api hijau giok yang naik. Pil obat berwarna merah tua tampaknya seperti telah diaglomerasi menjadi esensi darah segar. Pada saat ini di tempat Song Qing, petir menyambar dengan sangat mengerikan. Namun petir itu dapat diterima oleh Song Qing. Walaupun dia telah berhasil menerima pil petir, tetapi tidak ada yang terkejut. Jelas itu karena pil yang disempurnakan oleh Song Qing adalah pil obat kelas 7 tingkat puncak. Pada saat yang sama beberapa petir juga mulai bergemuruh pada pesaing lainnya. Pil obat tingkat 7 tingkat puncak lainnya telah lahir. Adegan ini segera menyebabkan keributan yang heboh muncul di stadion. Sebelum keributan mereka terdengar, beberapa riak energi tiba-tiba meletus satu demi satu.
8 pil petir yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Song King terkejut. Namun pada saat ini, Xiaoyan, Xiaoying, Old Mugu, dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka belum mendengar apapun di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak petir yang mengalir deras dari langit. Mata mereka hanya terpaku pada bagian dalam kuali obat mereka masing-masing. Pada saat ini, Danchen duduk dengan kaki disilangkan di atas platform batu. Pada saat ini wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Tubuhnya memang awalnya lemah. Jika bukan karena dukungan kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Aku akan berhasil. Mata Danchen sepertinya terfokus pada kuali obatnya. Segel tangannya terus berubah. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat terus melonjak ke dalam kuali obat. Wajah Danchen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Segera seteguk darah segar dimuntahkan sebelum ditembakkan ke dalam kuali obat. Akhirnya itu bergabung dengan pil obat yang berguling di dalam nyala api. Cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat. Terlihat petir perak yang menutupi langit dengan rapat tampaknya menemui sesuatu yang menakutkan di bawah pilar cahaya berwarna hijau ini. Segera setelah itu awan tiba-tiba muncul dimanapun pilar cahaya itu lewat. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi badai petir berukuran 100 meter. Selain itu hal yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa petir yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Petir dua warna. Seluruh stadion membuat keributan besar ketika mereka melihat badai petir dua warna yang muncul di langit. Banyak orang yang hadir melihat pil petir dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat kedua warna petir dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk. Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik petir dua warna. Pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas di dunia alkemis. Tingkat 8 dan tingkat 7 mungkin hanya berbeda di satu tingkat. Tetapi perbedaan itu seperti langit dan bumi. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa dia memiliki kecerdasan dasar. Dengan kata lain, pil obat tingkat 8 sudah memiliki kekuatan hidup yang menjadi miliknya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Selain itu, defisi dalam pil obat tingkat 8 sangat keras. Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata telanjang. Sebaliknya, itu dibedakan melalui warna pil petir. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil petir yang akan menariknya saat terbentuk akan memiliki lebih banyak warna. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat menarik pil petir 9 warna, itu berarti pil obat sudah menuju ke tingkat ke-9 yang memiliki kekuatan ciptaan. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi. Dengan mampu menarik petir dua warna, itu berarti dia telah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8. Pada saat ini Song King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat badai petir dua warna. Danchen menghapus bekas darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu. Wajah putih pucatnya memandangi pil petir dua warna di langit. Senyuman muncul dari sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Hahaha, saudari Danchen, kau memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun tidak mudah membuatku mengaku kalah. Tawa indah tiba-tiba terpancar dari kejauhan tepat ketika senyum muncul di wajah Danchen. Danchen menoleh hanya untuk melihat Xiaoying perlahan berdiri. Wajahnya yang mempesona juga dipenuhi dengan pucat. Meski begitu, senyuman di wajah cantiknya masih mempesona. Fear Refinement adalah sumber kebanggaan di hati Xiaoying. Reputasi penyihir bukanlah yang kosong. Pada saat ini keangkuhan seperti burung phoenix muncul di wajah Xiaoying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak. Bangkit! Teriakannya baru saja terdengar ketika pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat di depan Xiaoying. Itu langsung melesat ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus.
Setelah itu dua warna muncul di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Namun orang bermata tajam dapat mengetahui bahwa sepertinya ada jejak warna merah yang sangat samar bercampur dalam warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya. Seluruh stadion sedang mendidih saat ini. Ini adalah pil gathering yang sebenarnya. Song King tercengang saat dia melihat awan petir di langit. Perasaan kekalahan muncul di dalam hatinya. Dia memang sangat kurang jika dibandingkan dengan monster-monster seperti Cao Ying dan Dan Chen. Untungnya, Xiaoyan itu harus. Mata Song King tiba-tiba berhenti ketika pikiran ini melintas di hatinya karena dia menemukan bahwa Xiaoyan yang telah duduk seperti patung di plafon batu yang jauh akhirnya berdiri. Tak terhitung banyaknya tatapan panas yang berapi-api tampaknya telah berteleportasi saat mereka tiba-tiba berhenti di tubuh Xiaoyan saat dia berdiri. Xuan Kongxi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka tanpa bisa mengendalikan diri. Saat itu, pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat menakjubkan. Hari ini, akankah murid pria itu dapat mengikuti jejaknya? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.